Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yunita Widyartanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pasusukan Kabupaten Batang. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri Pasusukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pasusukan Ibu Suharni, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pasusukan beserta staf karyawan SD Negeri Pasusukan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri Pasusukan dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang ada di SD Negeri Pasusukan, yaitu saya sendiri Diana Marifatul Hasanah beserta Ibu Yunita Widyartanti. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Ibu Suharni SPD kami persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pasusukan beserta tenaga pendidiknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama akan mendengarkan aksi nyata dari CGB kita, Ibu Viana Marifatul SPD SJ dan Ibu Yunita Widyartanti SPD sebagai CGB yang kami harapkan besok kalau sudah selesai dan waktu sekarang ini Ibu berdua dapat lebih memajukan SD Negeri Pasusukan dengan ilmu-ilmu yang baru, monggo untuk ditularkan ke semua guru. Kemudian Bapak dan Ibu guru semuanya yang belum mendaftar CGB diharapkan mendaftar sedikit ya Mbak ya. Monggo yang belum itu segera mendaftar. Kiranya waktu sudah siang, segera saja untuk dimulai acaranya. Monggo untuk Ibu guru berdua untuk segera dilaksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Mbak Yunisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pasusukan Ibu Suharni SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pasusukan yang berkenan hadir pada kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk kita semua dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu semua, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memberikan atau membagikan kata-kata mutiara atau words of the day. Of the day. Jika tak menjadi padi,
jangan menjadi ilalang. Bila kita merasa tidak mampu memberi manfaat bagi orang lain, maka cukup bagi kita berupaya untuk tidak merugikan orang lain. Masuk Bapak Ibu, nggih? Masuk. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum masuk materi lagi, saya kepingin Bapak, Ibu-ibu semua tersenyum dengan cara memandang teman yang ada di sebelahnya, ya. Silakan memandang senyum teman yang ada di sebelahnya. Silakan senyumlah, karena untuk melepas penat lelah di jam istirahat pertama, mungkin tadi ada sedikit panas atau kurang senyum, maka tersenyumlah. Sudah cukup ibu-ibu semua? Sudah. Baik. Kita akan memasuki ke materi pertama. Ini adalah presentasi kami tentang diseminasi budaya positif dari Bu Viana Makrifatul Hasanah dan saya sendiri, Yunita Widiartanti. Ya, ini ada yang paling tengah, Ibu Kepala Sekolah kita yang cantik dan murah senyum, berhati baik, Bu Suharni SPD. Dengan pengajar praktik kita, Pak Prawito dan Pak Edi Harsono. Kita sudah tersenyum tadi ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita ada kesepakatan forum diseminasi ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Artinya kita menghargai siapapun yang bicara, berpendapat, dan menghargai semua hadirin yang ada di forum ini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Untuk kesepakatan forum ini apakah sudah cukup atau mau ditambah lagi, Ibu? Cukup. Nah, kita sudah memasuki materi yaitu budaya positif. Dari kata-kata budaya positif, ibu-ibu semua asing apa sudah familiar sekali dengan istilah budaya positif? Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah. Budaya, sebelum ke budaya positif, budaya Bapak Ibu-ibu yang tahu arti budaya, coba Bu Eka, budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan di lingkungannya orang tersebut. Jadi setiap daerah itu mempunyai budaya sendiri-sendiri. Mungkin di daerah, contohnya di sekolahan pasusukan dengan di sekolahan lain mungkin budayanya berbeda atau kebiasaannya berbeda yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk pendapat Ibu Bapak. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah untuk murid agar bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan positif yang ada di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi budaya positif ada konsep intinya, ada 6. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita menuju yang pertama, disiplin positif.
Ibu-ibu, apa arti disiplin? Kita tidak asing dengan kata-kata disiplin, apalagi untuk anak didik kita atau murid kita. Setiap hari kita meminta untuk anak agar disiplin. Dari ibu-ibu, apakah bisa mendefinisikan apa itu disiplin? Monggo Bu Erni. Menurut saya disiplin itu adalah peraturan, kita melaksanakan peraturan yang berlaku di tempat itu menurut saya. Ini menurut yang lain berbeda. Ya, terima kasih Bu Erni, tepuk tangan buat Bu Erni. Apakah ibu-ibu yang lain ada pendapat? Terima kasih. Kalau dari saya, disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat patuh terhadap nilai-nilai yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nur, beri tepuk tangan untuk pendapatnya. Baik, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa hukuman ataupun tanpa ujian. Jadi mereka sadar betul melakukan disiplin tersebut tanpa disuruh ataupun diberi hukuman, seperti itu ya. Jadi perilaku yang baik dalam kehidupan, suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, untuk melaksanakan atau melakukan disiplin positif ini, arah atau muara tujuannya adalah ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang kita tahu dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, keenam karakter profil pelajar Pancasila ini adalah muara yang dituju dalam melakukan disiplin positif tersebut. Lanjut. Baik, untuk yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi yang konsep inti dari budaya positif yang kedua tadi adalah motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini apa, Bapak, Ibu-ibu? Ada yang tahu arti dari motivasi? Monggo. Menurut saya, motivasi itu adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kita itu hidup itu harus memiliki motivasi untuk bagaimana caranya agar kita itu bisa terdorong untuk menuju tujuan tersebut. Terima kasih sekali untuk Bu Eka. Beri tepuk tangan untuk pendapat Bu Eka. Baik, betul sekali bahwa motivasi itu adalah dorongan atau keinginan melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu sebenarnya ada dua, dari luar dan dari dalam. Motivasi internal dan motivasi eksternal. Ibu-ibu, kalau motivasi ibu datang ke sekolah ini sebenarnya untuk apa ya? Kalau boleh tahu, apakah karena takut dimarahi ibu kepala sekolah, atau memang dapat dorongan dari hati, atau takut tidak mendapat ujian dari ibu kepala sekolah? Dorongan dari hati karena kewajiban kita. Baik, terima kasih Bu Novi. Berarti kalau memang datang ke sekolah karena dorongan dari hati, berarti itu
motivasi yang berasal dari internal. Jadi motivasi perilaku manusia akan saya bacakan, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, di antara yang ketiga ini termasuk ada yang eksternal dan motivasi internal. Jika ibu-ibu semua sudah tahu motivasi dari murid kita, maka kita akan memilah-milah apa yang harus kita lakukan. Apakah murid kita melakukannya nomor 1 dan 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi anak-anak atau murid melakukan kedisiplinan itu atau budaya positif tadi karena hukuman, karena takut dihukum bu guru dan mendapatkan penghargaan, biar dipuji bu guru. Nah, kalau itu terjadi pada murid kita, kita harus bisa memunculkan motivasi internal agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi hukuman dan meminimalisir penghargaan agar mereka sadar dan penuh tanggung jawab melaksanakan kedisiplinan tersebut. Lanjut. Konsep inti yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Ibu-ibu semua di kelas sudahkah melaksanakan atau mengajak anak-anak murid untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah. Biasanya itu di awal masuk sekolah kita sudah membuat kesepakatan kelas. Perbedaannya dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat terlebih dahulu, nanti akan tercipta keyakinan kelas. Dan apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Ada pendapat ibu-ibu? Perbedaan keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah. Kalau kemarin membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu-ibu apakah tinggal menulis beberapa aturan atau ada kesepakatan atau diskusi dengan anak-anak? Ya, kalau tadi saya tanya peraturan sekolah itu yang menentukan sekolah tanpa bertanya dengan anak-anak, langsung jadi peraturan sekolah. Tetapi kalau keyakinan sekolah itu muncul karena ada kesepakatan kelas atau bersama yang dibuat di kelas. Kemudian kenapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Karena nanti kalau anak ikut diajak berdiskusi menentukan kesepakatan kelas, mereka dengan senang hati akan melakukan atau menjalankan keyakinan tersebut tanpa paksaan atau karena hukuman. Mereka pasti nanti akan berpikir, ini kan yang kemarin aku yang buat sama bu guru, berarti aku harus menjalankan aturan atau keyakinan kelas ini tanpa harus disuruh, tanpa harus dihukum atau diberi penghargaan. Nah ini contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada beberapa dari keyakinan. Yang pertama saya bacakan ya, karena saya agak ragu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas.
Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Dan yang keempat, tepat waktu dan aktif di kelas. Dari semua keyakinan kelas yang sudah ada itu berdasarkan kondisi di dalam kelas masing-masing dan disetujui oleh semua warga yang ada di kelas, yaitu guru dan murid. Kemudian cara membuat keyakinan kelas itu, pertama, guru mengajak murid untuk menuliskan beberapa kesepakatan. Jadi anak-anak atau murid diberi kesempatan menuliskan di kertas sticky notes itu ya, nanti ditulis beberapa kesepakatan, kemudian dikumpulkan. Dan tugas guru adalah memilah bagian mana yang poin-poin yang hampir sama, karena beda anak, beda keinginan. Pasti akan bervariatif keinginan mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Paling tidak kesepakatan kelas ada 10, dipilah-pilah yang paling penting atau krusial mana untuk kelas itu. Kemudian setelah dipilah-pilah yang penting, guru harus merubah kalimat negatif tersebut jika ada menjadi kalimat positif. Contoh, kalau di peraturan sekolah ada kata-kata tidak boleh terlambat sekolah, maka diganti menjadi kalimat positif. Menjadi apa Ibu? Datang tepat waktu. Kemudian misalnya ada kalimat positif lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjadi kalimat positif bagaimana Ibu? Buang. Himbau. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada contoh lagi, tidak boleh berbicara sendiri saat pelajaran. Kalau dibuat kalimat positifnya, ya, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Apa manfaat dari kalimat positif tersebut? Kalimat positif itu akan terlihat lebih indah, lebih nyaman didengar. Kalimat kakak seperti kalimat persuasif atau ajakan, tetapi bersifat positif, bukan hanya seperti larangan. Jadi anak-anak ketika membuat keyakinan kelas, mereka akan dengan sadar dan penuh tanggung jawab untuk melakukannya atau melaksanakannya, bukan tanpa hubungan dari guru ataupun karena pujian dari guru atau orang lain. Untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah ini, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan salah satu konsep inti dari budaya positif tersebut. Untuk yang kebutuhan dasar dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Bu Fiana. Sebelum saya mengakhiri presentasi atau penyampaian ini, saya akan membacakan pantun. Pergi memancing ikan nila. Cakepnya mana? Cakep. Ya, pergi memancing ikan nila. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan apa yang telah disampaikan Bu Gina. Tapi ternyata di depan ada ice breaking. Nah, mari kita manfaatkan ice breaking kita. Kalau tadi kita sudah saling senyum, kalau tadi sudah berbagi senyum,
Nah, kita ini di sekolah yang sama, meskipun setiap hari kita itu ketemu, berinteraksi, tetapi kadang kita sehari-hari hanya membicarakan urusan sekolah atau urusan pekerjaan. Nah, sekali-kali kita ayo bermain, karena ini ada berdelapan ini ya, kita dua-dua nanti Budista sama saya. Kita akan main nanti berpasangan, secara berpasangan, mengangkat tangan kanan, kemudian masing-masing ini akan kita bagi dulu. Nanti ada yang dapat warna hitam, ada yang dapat warna hijau. Langsung saja. Nanti hitam, hijau, hitam, hijau. Kita bagi dulu ya. Monggo, kita mulai dari Bu Nita. Hitam berarti Bu Hani. Hijau. Hijau berarti saya nanti dengan Bu Rizka hijau. Nanti kita bersiap, semuanya berhadapan-hadapan. Ayo kita berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Ini kita main fast respond. Nah, biasanya kalau fast respond itu untuk WA. Nah, sekarang fast respond untuk gerakan kita. Ketika saya menyebutkan salah satu warna, contoh hijau, maka yang merasa tadi hijau menepuk tangan, diangkat. Nah, begini, yang hitam diam. Yang hitam diam, ya. Yang menepuk yang disebutkan hijau. Nah, usahakan yang hitam menghindar. Ya, gitu. ya, yang hitam menghindar. Jangan keras-keras ya. Berarti tadi kalau saya menyebutkan hitam berarti yang hitam yang lembut, yang hijau kalau bisa menghindar. Tadi berarti hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau. Sudah siap? Sudah. Jadi tangannya sudah siap di atas semua begini. Hitam. Oke, ulangi lagi. Hijau. Sekali lagi. Hijau. Tepuk tangan untuk kita. Ya, itu untuk supaya kita agak rileks ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Tadi sudah disebutkan 3 di depan oleh Bu Yunita. Nah, sekarang saya lanjutkan yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu punya kebutuhan dasar tentu yang berbeda-beda. Nanti ada 5 macam kebutuhan dasar. Di sini kita melakukan sesuatu atau mungkin anak-anak kita ketika di dalam kelas melakukan sesuatu itu karena mereka punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga seseorang atau sesuatu melakukan suatu tindakan tertentu agar mereka mendapatkan kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Di sini, ya, tadi ya sudah saya sebutkan bahwa kebutuhan dasar ketika tidak terpenuhi maka seseorang akan melakukan tindakan untuk mendapatkannya. Contoh yang sangat sederhana, kita ketika kita lapar maka kita akan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan kita. Lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang seharusnya bisa terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi,
maka mereka akan melakukan tindakan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti tadi, kita sebagai manusia perlu makanan untuk bertahan hidup. Ketika kita lapar, maka apa yang kita cari? Makanan. Betul sekali. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasa kita hadapi di dalam kelas sehari-hari. Contoh, anak yang jahil kepada temannya. Itu karena dia mungkin ingin diperhatikan oleh temannya. Ia juga ingin mendapatkan rasa diterima oleh teman-temannya. Makanya ia jahil dengan temannya. Berusaha ingin mendapatkan perhatian dengan cara-cara tertentu. Nah, ini tugas kita nanti untuk mengarahkan agar mereka bisa mendapatkan perhatian dari teman atau lingkungan dengan cara-cara yang positif, bukan dengan cara-cara yang kurang baik. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ini juga sudah sering kita temui. Contoh, anak yang suka memerintah temannya untuk mengambilkan ini, untuk mengambilkan itu, atau sekedar untuk ke kantor mengambil spidol, dia akan melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Ini mereka butuh yang namanya penguasaan. Nah, anak-anak yang seperti ini sebaiknya kita beri tanggung jawab untuk bisa menyalurkan keinginannya terhadap penguasaan tadi. Misalnya kita jadikan ketua kelas. Kita coba agar dia memunculkan nilai-nilai positif yang ada di dirinya dari segi penguasaan tadi. Yang ketiga adalah kebebasan. Di kelas Bapak Ibu sekalian, pernahkah ada anak yang protes, misalnya minta nyanyi Bu Guru? Pernah tidak? Ya. Atau mungkin ada yang minta gambar Bu Guru? Ya. Nah, adakah keinginan lain yang pernah disampaikan oleh siswa selain ingin menggambar, ingin menyanyi? Ada. Ya. Kemudian minta SBG yang seperti tadi, ada permainan Bu Guru biar tidak bosan. Oh iya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Mungkin Kalau dari saya ada yang ingin menyiapkan doa, Bu. Oh iya, betul sekali. Nah, dari tadi ada yang ingin ada ice breaking, ada yang ingin menggambar, ada yang ingin menyiapkan saat berdoa. Mungkin juga ada yang suka kalau belajarnya di luar kelas. Nah, ini semua adalah untuk mereka ingin punya kebebasan memilih kebebasan dalam belajar. Kalau tadi kelasnya benar, ada anak yang ingin menyiapkan berdoa, itu bisa kita siasati. Memimpin berdoa kita gilir setiap hari secara bergantian. Jadi semua anak akan mendapat giliran untuk menyiapkan teman-temannya ketika berdoa. Kita harus pandai-pandai sebagai guru bagaimana kita bisa memberikan kebebasan kepada anak, tetapi sekaligus mengarahkan kepada hal-hal yang baik atau positif. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan tadi ini hampir sama juga seperti kebebasan, tetapi kesenangan ini anak cenderung melakukan hal-hal yang membuat mereka senang atau membuat kita senang saja. Ya. Contohnya, misalnya ketika anak diberi tugas menggambar, maka ada anak yang gambarnya tidak berubah ketika tidak diarahkan. Misalnya selalu menggambar gunung, atau kalau yang anak laki-laki selalu menggambar mobil seperti ini. Sama dengan kita, ya. Kita mungkin kesenangannya apa, hal itu akan selalu kita lakukan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berupa kesenangan. Lanjut.
Kemudian ada contoh studi kasus. Saya bacakan contoh studi kasus yang ada pada layar. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Monggo, saya minta pendapatnya Bu Nur. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, situasi yang terjadi seperti itu bisa disiasati dengan anak-anak disuruh membawa bekal sekolah. Nanti kalau ada anak yang tidak membawa bisa berbagi sesama. Seperti itu. Ya, terima kasih. Boleh dilanjut. Tadi menurut Nur, anak itu mungkin kemungkinan tidak suka dengan bekal makanannya. Makanya tadi solusinya salah satu dari Bu Nur adalah semua anak membawa bekal dan berbagi. Seperti itu ya. Nah, berbagai dari satu kasus itu ternyata bisa saja anak tersebut memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, bukan hanya satu, tetapi beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di sini yang pertama, karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan tadi oleh Tommy itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Lanjut. Kemudian yang kemungkinan yang kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah ini tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada anak yang ingin mencari perhatian. Sama seperti kasus Tommy ini, dia juga mendapatkan perhatian karena dia sering minta bekal kepada temannya. Temannya baru akan memperhatikan dia. Di sini dia membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, karena temannya takut, dia akan menuruti keinginannya. Ini berkaitan dengan kekuasaan atau penguasaan. Jadi ketika temannya menuruti, dia merasa berkuasa. Lanjut. Dan yang keempat adalah rasa bosan. Mungkin karena bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka ia sering meminta bekal teman-teman yang lain. Jadi, dalam hal ini dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Dan yang ini yang berapa? Kelima ya? Posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru atau bahkan sebagai orang tua di rumah, ketika kita menemui suatu masalah pada anak, di mana posisi kita? Nah ini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita terapkan. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini saya juga dulu kadang melakukannya, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan guru sebagai manajer. Penjelasannya ada di slide berikut. Guru sebagai penghukum itu biasanya ketika anak melakukan hal-hal yang negatif, dia akan menghardik. Kamu itu nakal. Nah, mulai sekarang mari kita berusaha
merubah diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Budaya positif di sini akan membawa kita menjadi ke dalam posisi kontrol yang sesuai, bukan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya dengan mengatakan seharusnya kamu ranking 1 misalnya, kalau kamu belajar seharusnya kamu bisa. Nah, itu membuat seseorang akan merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, maksudnya sebagai teman di sini kita selalu menenangkan. Misalnya, guru tahu kamu ingin diperhatikan, atau ditanya dulu, kenapa sih kok minta jajan temannya, kenapa sih kok minta bekal temannya. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Kamu rasanya bagaimana tadi ketika minta bekal dengan temannya? Atau menurut kamu tadi si A rasanya bagaimana ketika bekalnya kamu minta? Nah, ini adalah posisi pemantau. Kita menghitung-hitung, mengira-ngira anak itu alasannya apa sebetulnya, kenapa melakukan hal-hal tersebut. Dan posisi yang kelima, ini adalah posisi yang kita harapkan, yang bisa kita lakukan ketika menghadapi anak-anak dengan kasus-kasus tertentu, yaitu dengan mengajukan pertanyaan di antaranya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apa yang bisa kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Contoh, anak yang misalnya pekerjaan rumahnya tidak selesai tepat waktu. Bagaimana kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi mengerjakan tugas? Itu kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nanti jawabannya, solusinya akan muncul dari anak itu sendiri, bukan dari guru, tetapi dari anak itu sendiri. Lanjut. Nah, di sini ya, posisi kontrol yang ada 5 tadi diharapkan kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pemantau, bukan teman, tetapi kita mengambil posisi sebagai manajer. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi suatu kasus. Misalnya, ada anak yang berkelahi. Apa yang Bu Novi lakukan pertama kali? Melerainya. Setelah melerai, apa yang dilakukan? Mengajak anak untuk ngobrol dulu. Dipanggil kantor, kemudian diajak ditanya-tanya. Oke. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita menggali dulu informasi dari anak. Contoh dengan mengajukan pertanyaan. Apa benar kamu tadi, misalnya kalau tadi kan kita sudah melihat ya, Bu lihat tadi kamu berkelahi, kalian berkelahi dengan siapa? Nah, itu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya lanjut. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah.
Kalau tadi tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka kita akan mengingatkan. Nah, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana kira-kira yang dilanggar ketika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Yaitu sudah tertulis di dalam keyakinan kelas, itu salah satunya ada mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti kita memberi penguatan kepada anak. Oke. Bu Guru percaya kamu bisa berubah dengan lebih baik. Kalau kamu mau berubah, pasti nanti lama-lama kamu akan konsisten, akan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ini dalam menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Seperti tadi, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu atau disiplin di sini, ya. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ini tadi adalah tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Oh iya. Sampai di sini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang budaya positif. Kami harapkan budaya positif tadi bisa perlahan-lahan kita terapkan di sekolah kita agar anak-anak kita bisa mencapai karakter yang kita inginkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga nanti kita bersama-sama bisa membawa SD Negeri Pasusukan ke arah yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dan Bu Rita, ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Tepuk satu, Bu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, semangat. 1, 2, 3. Bu, yes, semangat. Baik, semuanya sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu semacam peraturan kelas. Tetapi peraturan kelas ini tidak dibuat oleh bu guru, tetapi akan kita buat bersama-sama. Bukan hanya bu guru yang membuat, kemudian kalian yang harus melakukan, bukan. Tetapi kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Harus kita sepakati bersama keyakinan kelasnya. Sudah tahu peraturan sekolah? Sudah. Pernah baca ya peraturan sekolah ya? Pernah. Di antaranya apa? Tunjuk jari dulu. Di antaranya apa, Adi? Sopan, pintar, yang keras ya. Baik, itu contohnya. Tetapi kali ini yang kita buat namanya keyakinan kelas, yang kita buat berdasarkan kesepakatan
harus disepakati bersama agar kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Mengerti? Mengerti? Baik. Nah, kalian sudah pernah lihat peraturan kelas, kira-kira seperti itu yang akan kita buat. Bedanya kali ini kita membuatnya, kita diskusikan bersama. Nah, kita bisa mulai? Bisa? Bisa kita mulai. Bu Guru akan membagikan kertas, nanti kalian isi kira-kira peraturan apa saja yang akan kita sepakati di kelas 5 ini. Masing-masing bisa menuliskan sesuai dengan yang kalian inginkan. Peraturan apa yang mau kita buat dan nantinya kita sepakati dan kita jadikan keyakinan kelas. Silakan. Satu-satu nanti kalau sudah selesai menulis, kalian tempelkan di papan tulis. Segera tulis ya. Yang sudah selesai menulis bisa menempelkan di papan tulis yang sebelah bawah. 2 boleh, 1 boleh, 2 juga boleh. Oke, yang sudah ditempel di sebelah sini. Sini, ya, tempel. Bawahnya boleh, tempel bawahnya. Ini ya. Bawah tidak apa-apa. Ayo, tempel di sini. Sudah semua? Oh belum, oke. No, ayo silakan bertempel di sini, nggak apa-apa. Baik, sekarang akan kita pilih kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Jadi nanti kita akan memilih 10 keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Di sini ada tidak mencoret-coret tembok, meja,
kursi menggunakan tip X atau pulpen. Oke. Kemudian ada tidak boleh mengecek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mainan saat jam pelajaran, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh menghina, betul sekali. Tidak boleh memilih teman walaupun berbeda, harus menolong satu sama lain, saling membantu, betul. Saat di jam pelajaran tidak boleh makan atau bermain, dilarang mencoret-coret meja dan dinding, tidak boleh berkata-kata kotor, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret fasilitas sekolah, tidak boleh berbicara kotor, bagus, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh membuang sampah di kelas. Jadi ini ada beberapa yang sama. Nanti guru ambil di sini ya, tidak mencoret-coret, tidak membuang sampah. Ini sama di sini. Nah, sekarang kita ubah kalimatnya menjadi kalimat keyakinan kelas yang positif. Tidak boleh membuang sampah, berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kita tulis di sini. Menjaga kebersihan kelas dan kerapian kelas. Kemudian kita coba di bawah. Kemudian tidak boleh mengecek. Ini tidak boleh mengecek dan tidak boleh membuang sampah. Tadi sama. Ada lagi yang tidak boleh mengecek. Kayaknya tadi ada. Ini juga tidak boleh mengecek. Tidak boleh mengecek. Kita ubah kalimatnya menjadi saling menghargai dan saling menghormati. Yang sudah lagi, ini masih tidak boleh mengajak teman, sudah ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bermalas-malasan. Ada lagi yang sama, tidak boleh. Oke, masih sama, tidak boleh berkelahi dan tidak boleh bermalas-malasan. Berarti kalian ketika pembelajaran harus aktif di dalam kelas. Maka kalimat keyakinan kelasnya adalah aktif saat pembelajaran. Tidak boleh coret-coret, tadi sudah yang tidak boleh coret-coret. Kita sekarang yang tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Berarti kita harus disiplin apa? Disiplin waktu. Tidak boleh berkata kotor. Berarti kita harus bagaimana ketika berbicara?
Kemudian tidak mencoret-coret fasilitas sekolah juga sudah. Saat di jam pelajaran tidak boleh makan atau bermain. Tidak boleh makan berarti tidak boleh makan saat jam pelajaran, tapi minum boleh ya. Berarti makan ketika jam istirahat. Tidak boleh menakut-nakuti, teman ya. Saling menjaga, tidak boleh menghina, saling menghormati. Oh ini ada juga, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Jadi kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, guru bacakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Pertama, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sepakat? Sepakat. Saling menghargai dan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Aktif saat pembelajaran. Sepakat. Disiplin waktu. Sepakat. Berbicara dengan sopan. Sepakat. Saling menjaga keselamatan. Sepakat. Saling membantu. Sepakat. Makan saat jam istirahat. Sepakat. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat. Oh, ada lagi ini ternyata satu lagi di sini ada. Tidak boleh menyontek. Sepakat? Ya. Tidak boleh menyontek, kita tambahkan ya. Kalimatnya akan kita tulis seperti ini. Jujur pada diri sendiri. Menyontek itu tidak jujur pada diri sendiri. Ya. Maka keyakinan kelasnya adalah jujur pada diri sendiri. Nah. Nah, karena kesepakatan kelasnya sudah kita buat sebagai tanda bahwa kita telah menyepakatinya bersama-sama, kalian akan membubuhkan tanda tangan, nama dan tanda tangan kalian pada kertas ini, kemudian ditempel di bawahnya. Ya, satu-satu ya, mau warna apa? Biru. Pink. Oke. Biru yang mau biru siapa? Yang mau putih. Dan nama apa? Kuning. Siapa lagi yang mau putih? Saya biru. Saya biru. Saya biru. Suka sekali warna biru. Rana mau apa? Hijau. Hijau ya. Siapa yang mau hijau? Hijau. Oke. Ya, warna-warni. Tuliskan nama dan tanda tangan. Nama yang di atas. Nama yang di atas. Boleh. Yang benar tanda tangan ini ya. Yang jelas. Ditulis yang jelas dan ditanda tangani dengan jelas. Guru akan bukukan tanda di sini. Jadi
Sudah? Sudah. Tempel. Tekan dulu ya. Sudah? Yang sudah bisa langsung ditempel bisa Sudah? Sudah. Tempel. Tekan dulu ya. Bawahnya boleh bawahnya. Sudah semua? Sudah semua. Halo. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita harus bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas tersebut secara bertanggung jawab. Contoh, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kalian punya tanggung jawab apa untuk menjaga kerapian dan kebersihan di kelas? Iya, betul sekali. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Kita juga sudah membuat jadwal piket bersama-sama. Harus dilakukan sesuai dengan jadwalnya ya. Ya. Kemudian saling menghargai dan saling menghormati. Harus bagaimana supaya keyakinan kelas ini terwujud? Tadi tidak boleh apa tadi? Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina. Boleh pilih-pilih teman apa tidak? Nah, kita semua teman. Aktif saat pembelajaran. Berarti ketika aktif tidur di kelas, aktif apa tidak? Tidak. Contohnya ya, banyak contoh. Aktif ketika pembelajaran. Halo. Hai. Artinya ketika pembelajaran kalian diminta untuk berpartisipasi aktif. Boleh bertanya, boleh minta diulang lagi penjelasan guru ketika kalian belum paham. Disiplin waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Bagaimana supaya kalian tidak terlambat? Bagaimana supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Bangun pagi. Sudah menyiapkan peralatan sekolah di malam hari. Berbicara dengan sopan. Dengan siapa saja kita harus berbicara sopan. Orang lain. Siapa contohnya? Ibu, ayah, guru. Orang yang lebih tua di sekolah dengan guru, termasuk dengan teman-teman kalian semua juga harus berbicara dengan sopan. Saling membantu dalam hal yang bagaimana?
diselesaikan. Jujur pada diri sendiri, tidak boleh nyontek ketika ulangan. Tetapi ketika bekerja kelompok, kalian dipersilahkan untuk bekerja sama dengan teman satu kelompok. Baik,